Pemimpinnya semua hari adalah hari Jumat. Hari rayanya umat Islam adalah hari Jumat, sepekan sekali. Makanya diletakkan yang terbaik sholawat itu di malam Jumat dan di hari Jumat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimain bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma shalli ala sayidina Muhammadin salatan taftahu biha lana futuhal arifin wa tufaqihuna biha fid din wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma salli ala sayidina Muhammadin ghina'i faqri wa hayati ruhi wa sururi qalbi wa najati fid dunya wal akhirah. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Begitulah kalau sudah masuk bulan Maulid, gema sholawat semakin menggema, gema salam semakin menggema, yang mana kedua-duanya adalah wajib dijalankan oleh umat Islam, bukan sunnah tetapi wajib, di mana Allah Ta'ala mewahyukan innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Sesungguhnya Allah senantiasa bersolawat kepada Nabi, dan sesungguhnya para malaikat Allah senantiasa bersolawat kepada Nabi. Ya ayyuhalladzina amanu, panggilan khusus, yang gak iman gak dipanggil. Jadi ketika saya ngomong ini, yang gak percaya ya gak apa-apa, karena gak terpanggil. Iman sama Allah Ta'ala, percaya pada Allah Ta'ala, percaya kepada baginda Muhammad SAW, iman kepada anbiya wal mursalin, maka dia wajib menjalankan perintah Allah ini. Para malaikat Allah bersolawat kepada Nabi, ya ayyuhalladzina amanu, duhai orang-orang yang beriman, sallu fi'il amr, kalian semua wajib bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW alaihi wasallimu, dan ucap salam pada Nabi Muhammad SAW taslima, yang baik dan yang banyak. Nah, perkara wajibnya ini kapan? Di situ baru terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama. Ada yang mengatakan wajibnya seumur hidup sekali. Ada yang mengatakan wajibnya itu setiap tasyahud akhir. Di situ wajib sholawat pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada yang mengatakan wajib setiap kali disebut nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, masalah wajibnya terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama kapan kewajiban pelaksanaannya. Tetapi ijma semua ulama, sholawat itu hukumnya wajib, bukan sunnah di ayat tersebut. Nah, sholawat disunnahkan di saat-saat tertentu, di hari-hari tertentu. Ada saatnya, ada waktunya, ya, dan ada harinya. Seperti saat ini kita masuk malam Jumat. Malam Jumat bener nih ya, malam Jumat ya. Saya ini kadang sudah gak ingat sama hari ya, karena kalau kiamat semakin dekat itu hari semakin cepat. Kalau kiamat semakin dekat hari semakin cepat. Tiba-tiba dari Senin tahu-tahu udah Senin. Ya, dari umur kita ini masih kecil tiba-tiba kita udah punya anak kecil, nggak terasa.
Nah, kalau sholawat ini malam Jumat maka hukumnya sunnah yang sangat ditekankan. Malam Jumat dan hari Jumat. Terkadang saya heran orang bicara malam Jumat untuk urusan yang lain. Ya, malam Jumat, urusannya lain. Padahal malam Jumat itu kita disuruh banyak-banyak bersolawat pada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di hari Jumat kita disuruh lebih banyak bersolawat pada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena Sayyidul Ayyam, hari yang terbaik, pemimpinnya semua hari adalah hari Jumat. Hari rayanya umat Islam adalah hari Jumat, sepekan sekali. Makanya diletakkan yang terbaik solawat itu di malam Jumat dan di hari Jumat. Apalagi malam hari ini, alhamdulillah. Bukan cuman hari Kamisnya malam Jumat, bukan sekedar besok hari Jumat, tetapi malam hari ini kita masuk malam 1 Rabiul Awal. Kita masuk begitu maghrib hitungannya, maka masuk tanggal 1 Rabiul Awal. Kita masuk bulan kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, bukan karena bulannya, tapi karena ada Nabi di situ SAW. Jadi kalau bulan yang lain itu mulia karena bulannya, Ramadan itu mulia karena bulan Ramadan, Dzulhijjah itu mulia karena bulan Dzulhijjah, Rabiul Awal itu mulia bukan karena bulannya, bulannya biasa-biasa saja, tapi jadi mulia karena di situ adalah bulan kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita tahu di negara kita Januari, Februari, Maret, April dan seterusnya, hitungan bulan dalam Masehi, semua bulan-bulan itu ya biasa-biasa saja. Tapi Agustus jadi istimewa untuk bangsa kita. Betul atau betul? Kenapa Agustus jadi istimewa? Emangnya Agustus punya keistimewaan? Enggak. Agustus enggak punya keistimewaan. Tapi lantaran di bulan Agustus ada hari yang sangat istimewa untuk bangsa yang kita cintai, 17 Agustus, hari kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Maka bulan Agustus dihormati, bulan Agustus diagungkan, bulan Agustus dimuliakan, bulan Agustus dirayakan oleh seluruh rakyat Indonesia. Yang gak cinta bulan Agustus tanda tanya. Makanya dari mulai RT, RW, lurah, camat, wali kota, gubernur sampai jajaran menteri ya, kalau udah masuk bulan Agustus, subhanallah, maka yang namanya jalan-jalan itu mulai ada cat warna putih di pinggir jalan tuh ya. Ya, di kampung-kampung bendera merah putih berkibar, di perempatan-perempatan orang jualan bendera merah putih, mobil-mobil yang sudah nggak kenal bendera merah putih tiba-tiba ada hiasan bendera merah putih. Kenapa? Wujud cinta kepada bangsa dan negara. Nah, kita sebagai muslim, kita umatnya Nabi Muhammad SAW, lantas bagaimana masuk bulan Rabiul Awal? Mana rasa cinta kita kepada Nabi Muhammad SAW? Apakah kita akan biasa-biasa saja? Kalau kita biasa-biasa saja, malu kita pada Allah Ta'ala. Kenapa? Karena kita kok kalah dengan orang-orang yang mencintai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebagai rakyat kita cinta negara kita, sebagai muslim kita lebih cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Makanya kalau masuk bulan Rabiul Awal, ya ayo muliakan, tunjukkan kalau bulan ini adalah bulan yang berbeda, bulan ini adalah bulan kemenangan alam, bulan ini adalah bulan kemenangan umat manusia, bulan terlepas dari kegelapan menuju cahaya. Karena itulah kita melihat perlakuan masyarakat Indonesia yang luar biasa pada bulan Rabiul Awal. Negara kita ini, Masya Allah, kalau udah masuk bulan Maulid, masing-masing majelis berkegiatan macam-macam. Di Solo ada Jamuri, di Solo ya, saya kan orang Solo ya, tahunya Solo. Di Solo ada Jamuri. Jamuri ini jamaah putri solawatan. Begitu masuk bulan Maulid, 40 hari estafet keliling baca Maulid dari satu wilayah ke wilayah yang lain. Ibu-ibu, ada yang umurnya 70 tahun, ada yang umurnya 60 tahun, tapi semangat membaca Maulid keliling dari satu wilayah ke wilayah yang lain. Untuk apa? Menunjukkan rasa cinta kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di Demak, Masya Allah,
Ya puluhan tahun yang lalu, umur saya udah 46, jadi boleh ngomong puluhan tahun yang lalu. Puluhan tahun yang lalu saya dakwah ke Demak bulan Maulid. Biasa saya nyopir sendiri, seperti sekarang ya, nyopir sendiri. Begitu masuk wilayah Demak, saya itu merinding, ke desa-desa itu merinding. Kenapa? Karena setiap surah, langgar, musola, masjid, dari mulai maghrib sampai isya, isya sampai subuh, gak ada yang sepi. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Masjid-masjid langgar-langgar, solawat semua yang dibaca, salam yang dibaca, merinding. Saya nanya, ini ada apa ini? Karena dulu saya belum ngerti. Iya, ada apa ini? Kok setiap masjid, langgar, surah, musola, dengung solawat itu, gema solawat gak berhenti dari maghrib sampai isya, isya sampai subuh. Saya taunya kenapa? Karena saya selesai ceramah itu lewat situ lagi jam 2 malam, itu masjid, langgar, surah masih solawatan semua. Jawabannya panitia yang saat itu saya tanyain, Habib, di Demak sini ada adat masyarakat, adat ya, adat masyarakat. Kalau masuk Rabiul Awal dari mulai tanggal 1 sampai tanggal 12, setiap langgar, musola, masjid itu estafet baca maulid. Dari mulai maghrib sampai isya, nanti giliran yang baca mungkin sebagian bapak-bapak. Nanti isya sampai jam sekian yang baca anak-anak. Jam sekian sampai jam sekian yang baca siapa lagi. Ada kelompok-kelompok, setiap masjid punya panitia sendiri sendiri. Selama 12 hari, gongnya itu tanggal 12, hari lahir Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah ini sekarang ini kita kurang ini. Kita ini punya Nabi loh, kita ini punya Rasul loh. Kalau istrimu ulang tahun saja berapa hari sebelumnya kau udah siapkan. Anakmu ulang tahun berapa hari sebelumnya kamu siapkan. Ini nabimu yang ulang tahun, apa persiapanmu? Apa yang kau tunjukkan pada Allah Ta'ala untuk menghargai karunia Allah, syukur atas karunia Allah telah diberi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita di Masjid Nabawi, Masya Allah, ini kalau udah masuk Rabiul Awal, sekarang lagi pandemi ya. Nah itu yang suka umroh bulan Maulid, mudah-mudahan kita dimudahkan untuk umroh di bulan Maulid dan bulan lain ya, biar bisa merasakan begitu masuk bulan Maulid itu Masjid Nabawi, masjidnya Nabi Muhammad SAW, itu isinya penuh dengan gema orang bersolawat. Di halaman masjid itu halakoh-halakoh orang duduk semua bersolawat pada Nabi Muhammad SAW. Terasa betul kalau kita punya Nabi Muhammad SAW. Nah ini sekarang menjadi masalah buat kita. Kita kurang bersolawat, kita kurang salam, dan kadang kita disibukkan sama hal-hal yang gak penting. Masih nanya ini bid'ah atau tidak, ada tuntunannya atau tidak. Saya itu paling sebel sama orang yang ngomong solawat bid'ah. Solawat itu perintah Allah kok dibilang bid'ah. Solawat itu ajarannya Nabi Muhammad SAW kok dibilang bid'ah. Anehnya luar biasa. Banyak hal yang harus kita urus. Rasa cinta kepada Nabi Muhammad SAW ini akan tumbuh kalau kita banyak bersolawat pada baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ikhwani rahimakumullah, cukup sebagai teguran keras dari Nabi Muhammad SAW. Kita tahu Rasulullah SAW itu manusia yang bil mu'minina raufur rahim. Terhadap orang yang beriman sampai mengutip sifatnya Allah, bil mu'minina raufur rahim. Terhadap orang-orang beriman, kalau Allah Ar-Rahman Ar-Rahim, Allah Ar-Rauf Ar-Rahim, Rasul bil mu'minina, terhadap orang-orang yang beriman sangat penyayang dan sangat pengasih. Tapi urusan sholawat, Nabi Muhammad SAW ngomongnya kenceng. Urusan sholawat Nabi ngomongnya nggak pelan-pelan, ngomongnya nggak begini, ya kalau nggak sholawat nggak apa-apa, nggak begitu.
Kalau nama saya disebut kalian nggak sholawat, nggak apa-apa. Nggak begitu. Begitu urusan sholawat, Nabi bersabda, al-bakhilu man dzukirtu indahu falam yusalli alaihi. Masya Allah, Allahumma shalli alaihi, sallu ala nabi, Allahumma shalli alaihi. Kata bakhil itu, kalau yang ngucapin kita saja sudah nggak enak ya. Itu orang pelit itu. Itu orang pelit. Sampai dalam kitab Ihya Ulumuddin, orang pelit itu termasuk orang yang halal diribah. Ribah itu kan hukumnya haram ya. Tapi ada orang-orang yang halal boleh diribah, digunjingkan keburukannya. Apa itu? Kepelitan. Kepelitan seseorang itu boleh diribah. Sampai ada kitab namanya Hayatul Bukhala, kisah orang-orang pelit. Itu lengkap disebutkan namanya itu. Bahkan kalau sekarang mungkin alamatnya pakai track GPS itu. Kalau sekarang itu ya. Kalau ulama-ulama dulu yang menulis kitab itu masih hidup, ada sekarang, maka orang-orang bakhil itu akan dicantumkan nama lengkap dengan RT RW, kalau perlu kasih aplikasi Peduli Lindungi. Biar terlacak dimanapun berada. Oh, itu yang pelit lagi masuk melawan itu ya. Ketahuan itu. Ini orang-orang pelit ini, Masya Allah. Saking dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lawannya pelit orang dermawan. Makanya muncul hadits qudsi, hati-hati kalian terhadap orang dermawan. Orang dermawan kalau berbuat salah, hati-hati. Jangan diapa-apain. Kenapa? Kalau orang yang dermawan itu tergelincir, aku sendiri yang akan membangunkannya dengan tanganku, kata Allah Ta'ala. Saking hebatnya orang dermawan dan saking jeleknya orang pelit. Nah, bagaimana kalau yang ngasih julukan pelit itu Nabi SAW? Itu pelit itu. Kalau Nabi yang bilang itu orang pelit. Saya mau nanya, kira-kira tempatnya surga atau neraka? Cari satu hadis yang menyebutkan orang pelit masuk surga. Cari satu hadis yang menyebutkan orang pelit masuk surga. Yang ada orang yang dermawan, dekat dengan Allah, dekat dengan Rasul, dekat dengan masyarakat, dekat dengan surga, jauh dari neraka. Orang yang pelit jauh dari Allah, jauh dari Rasul, jauh dari masyarakat, jauh dari surga, dekat dengan neraka. Saking halusnya Nabi Muhammad SAW nggak mau ngomong orang pelit masuk neraka gitu, nggak mau, tapi deket sama neraka. Lah kalau deket kira-kira nyemplung nggak ya? Ngeri loh jadi orang pelit. Makanya saya nggak mau punya teman orang pelit. Dah, kalau cari teman jangan yang pelit, yang suka neraktir saja, enak itu. Dikit-dikit bayarin itu menyenangkan luar biasa. Betul sabda Nabi Muhammad SAW, dekat dengan masyarakat, orang yang dermawan. Kalau orang pelit, Masya Allah, gilirannya bayar izin ke toilet, duitnya banyak ini. Gilirannya bayar izin toilet. Begitu rapat pembangunan masjid ya, izin untuk tidak hadir, alasannya lagi PPKM. Masya Allah. Tapi kalau ke restoran ya, rapat di restoran dia datang, rapatnya di masjid dia izin. Kenapa? Karena urusannya pembangunan masjid, takut nanti dimintain duit banyak. Ini orang pelit. Kalau orang dermawan, dia akan ngomong, udah nggak usah pakai rapat-rapat segala, lagi pandemi, berapa butuhnya masjid? 1 M, udah saya kasih 2 M. Oh Masya Allah ini. Ini orang ini pasti akan didoakan dengan doa yang luar biasa baiknya. Semoga panjang umur, semoga nambah semuanya. Kenapa? Orangnya dermawan. Tapi kalau ada orang pelit meninggal dunia atau orang pelit sakit, orang itu mau mendoakan baik itu berat. Ya mudah-mudahan husnul khotimah gitu. Doanya masih baik tapi harapan kayak sedang mati gitu ya. Semoga segera meninggal dunia karena dia orang pelit, bakhil, medit, bakhil, pelit, bahasa Jawa tingkat kuno, petut. Oh, itu udah susah nyarinya itu. Itu pelitnya luar biasa. Lah ini kalau Nabi Muhammad SAW sampai ngomong al-bakhil pakai alif lam ta'rif, artinya makna kikir yang sebenarnya, orang yang benar-benar kikir. Yang ngomong Nabi. Mudah-mudahan antum dan saya nggak termasuk yang ini. Amin. Kalau kemarin-kemarin kita masih masuk daftar, mudah-mudahan habis ini nggak masuk daftar lagi. Karena kemarin-kemarin mungkin belum ngerti. Al-bakhilu, orang yang pelit. Siapa kata Nabi SAW?
bukan dia nggak mau ngasih. Aneh sabda yang duit. Pelit biasanya nyambungnya sama duit. Tapi ternyata Nabi SAW mengatakan al-bakhilu, orang yang pelit adalah man dzukirtu indahu, siapa yang mendengar aku disebut-sebutkan di hadapannya, falam yusalli alayya, dia nggak mau sholawat sama aku. Allahumma sholli wa sallim alaihi. Jadi kalau ada Nabi disebut-sebut SAW, dia nggak mau sholawat. Pelit tuh orang, pelit. Pelitnya luar biasa. Kenapa? Lawang sudah Allah yang nyuruh sholawat, dia masih nggak mau kok. Pelitnya luar biasa. Allah yang suruh ayo sholawat, dia nggak mau. Kalau nama Nabi disebut kamu sholawat, dia nggak mau. Kalau kamu sholawat sekali, Allah sholawat sama kamu 10 kali, dia nggak mau disolawatin sama Allah. Kan pelitnya luar biasa pada dirinya sendiri. Naudzubillah min dzalik. Ikhwani rahimakumullah. Nah ini baru muqaddimah, tapi Isya udah hampir tiba. Ya, baru bicara 21 menit, entah terasa nggak terasa, ini sudah 21 menit. YouTube ini jamnya nggak berdusta. Lagi live streaming saya, ya. Jamnya nggak berdusta. Pemirsa dimanapun antum berada, saya lagi di Bandung. Bandung tuh biasanya dingin, tapi saya duduk di sini sumuk. Ya, agak panas. Kenapa? Bersemangat. Ya, bersemangat. Semangat ngajak orang sholawat. Karena sholawat itu jalan selamat. Sholawat itu bukti cinta. Gak mungkin kita ini sholawat tanpa cinta. Orang tergerak hatinya, Allahumma sholli wa sallim alaihi, pasti saat itu ingat pada Nabi Muhammad SAW. Walaupun kadar ingatnya mungkin baru 0,0001%. Ingat Nabi, Allahumma sholli wa sallim alaihi. Nah, sholawat juga dianjurkan bukan hanya pada hari tertentu, waktu tertentu, tapi sholawat dianjurkan pada keadaan tertentu. Apa itu? Mau duduk, suruh sholawat. Mau bangun, suruh sholawat. Bahkan dianjurkan Nabi Muhammad SAW, siapa yang dia duduk-duduk, kemudian dalam duduknya dia tidak berzikir kepada Allah dan tidak bersolawat kepadaku, maka duduknya menjadi penyesalan buat dia kelak di hari kiamat. Masya Allah. Ini kadang nih duduk di warung 2 jam, satu pun sholawat gak muncul dari lisan kita. Makanya ada sholawat namanya sholawat bubariyah, bukan bubariyah, bukan ya, sholawat bubariyah. Nah, jadi disambung ya. Ini istilahnya teman-teman ini, Beb, ini sholawat bubariyah. Kenapa? Sholawat buat menghentikan ustadz kalau ceramahnya kepanjangan. Ya, dan buat ngusir jamaah kalau duduknya keenakan. Jadi selesai ceramah atau ustadznya kok ceramahnya kepanjangan gitu ya. Ini pendengarnya agak kurang ajar juga gitu ya. Mau ngentikkan ustadznya langsung sallu ala nabi, sallallahu ala Muhammad, Allahumma shalli alaihi. Oh paham jamaah, ayo mandek gitu ya. Kalau udah terakhir gitu mau ngajak orang pulang, sallallahu ala Muhammad, udhkuru sholatan nabi, Allahumma shalli alaihi. Kalau udah terakhir itu ngajak bubar. Kalau di awal sholawat ngajak ayo mulai, jangan lama. Nah ini dianjurkan. Kalau mau pergi ajak semua sholawat, mau berdiri sholawat, mau duduk sholawat. Begitu kita diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Gerak kita ini diikat dengan mengingat Nabi Muhammad SAW. Gak boleh lupa. Duduk berdiri sholawat, duduk berdiri sholawat. Nah, hidup kita kan duduk berdiri sholawat. Kemudian ada satu kondisi, banyak sebetulnya ya. Sampai-sampai you and I, we are pray to the God, Allah Ta'ala. Gak tahu Inggris saya ini model apa, wallahu alam. Pokoknya al-nekatu. Ya biar nanti kalau yang dengar nih ada dari sono gitu kan ya, oh Habibnya berupaya walaupun tidak bisa ya. Tapi yang penting paham. Wong bayi aja oek kita paham. Oh lapar, paham. Kan ibunya luar biasa, tahu tuh bahasa bayi. Kita berdoa sampai nangis, Allahumma, jamaahnya nangis semua, Allahumma. Malaikat ngomong, percuma doamu cuma muter di langit, gak nembus. Iya, reject, dikembalikan doanya. Doanya cuma muter-muter di langit, turun lagi, naik, muter lagi di langit, gak bisa tembus. Kenapa?
Gak diawali sholawat, gak ditutup sholawat. Doa ini yang ngomong Nabi. Jangan kamu anggap, loh kan saya udah manggil-manggil Allah. Nah Allahnya ngomong lewat Nabinya. Kalau kamu gak mau sholawat sama Nabiku, aku gak mau gitu loh. Allahumma sholli wa sallim alaihi. Makanya jangan sok kenal Allah. Jangan sok kenal Allah mengatakan, kan Allah saya akan cinta sama Allah, saya akan panggil-panggil Allah. Iya, tapi Allah ngajarin sama kamu, kalau kamu mau aku dengarkan, mau aku jawab, ud'uni astajib lakum, ada syaratnya. Syaratnya apa? Awali dulu dengan sholawat pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya diawalin sholawat, bye bye. Malaikatnya ketawa, lanjutkan nangisnya. Ya, gak kabul. Gak kabul kata malaikat. Ya gak apa-apa. Dapat pahala, dapat pahala. Mau orang nangis karena Allah dapat pahala nggak? Dapat. Jangan dibilang nggak dapat pahala, dapat. Hasanah. Mau ngomongnya baik, tapi kabul nanti dulu. Usahanya dihargain, dapat pahala. Tetapi masalah terkabul nanti dulu, ada aturannya. Sholat, masya Allah, dari rokaat pertama sampai rokaat terakhir sudah buat makmum pingsan. Makmumnya pingsan, beliaunya enggak. Loh kenapa? Satu rokaat 2 jam. Ya makmumnya pingsan. Rokaat terakhir atahiyat, hadat langsung assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Enggak mau sholawat pada Nabi Muhammad SAW, Allah akan mengatakan sholatmu tidak diterima, enggak sah sholatnya, rukunnya kurang. Sholawat pada Nabi di apa namanya tahiyat akhir enggak dibaca. Oh, berarti sholawat ini biasa atau luar biasa? Luar biasa loh, ini baru loh ya, baru istilahnya itu pokok-pokoknya. Belum kita bahas yang lebih dalam. Kalau mau bahas lebih dalam ya sampai subuh nggak selesai. Ya, seminggu nggak selesai, sebulan nggak selesai, setahun nggak selesai. Seumur hidup ya juga nggak bakal selesai. Bagaimana kita mau menjelaskan siapa sholawat sama kamu 1 kali, aku akan sholawat kepadanya 10 kali. Sampai-sampai Allah itu ngomong begitu. Kalau dia sholawat sama kamu 1 kali, maka aku akan sholawatin dia 10 kali, kata Allah. Saking Allah senengnya ada orang yang mau sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Ikhwani rahimakumullah. Nah inilah muqaddimah. Mudah-mudahan setelah muqaddimah ini kita lebih banyak sholawat pada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Khususnya selama bulan Maulid. Saya mengajak diri saya sendiri. Kalau kemarin-kemarin kita lalai kurang banyak sholawat, setelah ini kita istiqomahkan tiap hari sholawat 1 kali. Khusus bulan Maulid kita tambah. Nanti selesai bulan Maulid dipertahankan boleh, ditinggalkan juga boleh, tapi yang 100 kali jangan ditinggalkan. Ya, yang 100 kali istiqomahkan ila yaumil qiyamah. Tapi ini kita khususkan, perbanyak sholawat di bulan Maulid. Berapa kali? Yuk kita mujahadah 1000 kali sholawat pada Nabi Muhammad SAW. Biar apa? Karena orang yang 1 hari sholawat 1000 kali dijamin tubuhnya nggak akan disentuh api neraka.